أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمنا التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai sore hari ini masih tercurah kepada kita semua. Dengan tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Insyaallah kita masih akan membicarakan mengenai syubhat tentang keadilan ilahi. Tentunya pada pertemuan kita sebelumnya telah kita sebutkan satu syubhat dan sudah kita jawab. Syubhat itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ayatullah Misbah Al-Yazdi rahimahullah, yang insya Allah akan memberikan gambaran kepada kita betapa seringkali kita terjebak di dalam pertanyaan-pertanyaan yang cukup naif sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian penulis menjawab pun dengan cara yang disesuaikan dengan pertanyaan. Kadang kita melihat jawaban dari penulis adalah jawaban naqdi, jawaban pertanyaan dengan pertanyaan yang lain. Karena sebagaimana kita sampaikan, jawaban bisa dalam dua bentuk. Yang pertama adalah an-naqdi, jawaban yang membalikkan pertanyaan. Itu biasanya berlaku pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat naif atau pertanyaan-pertanyaan dari penanya yang mungkin dalam kapasitas. Ayatullah Misbah Yazdi menjawab dengan cara yang sedemikian rupa. Nah, kita akan masuk kepada syubhat yang kedua mengenai keadilan ilahi. Nah, tentunya sekali lagi bahwa kajian ini atau kajian di dalam kitab ini tidak begitu masuk ke dalam ranah filsafat maupun ilmu kalam dalam pendalaman yang lebih jauh. Ini sebagai mukadimah untuk kita masuk kepada ilmu kalam atau ilmu yang berbicara mengenai akidah kita. Nah, karena kita akan masuk pada syubhat yang kedua, syubhat mengenai keadilan ilahi. Kita lihat pada kitabnya. Nah, syubhat yang kedua, kalau kemarin syubhat kita pertama adalah bagaimana perbedaan-perbedaan itu merupakan bukti keadilan ilahi. Kita masuk pada syubhat yang kedua. Idza kanatil hikmatul ilahiyyah muqtadiyatan li hayatil insan fi hadzal alam. Jika hikmah ilahi merupakan atau menuntut kehidupan manusia di alam ini, kalau memang kehidupan ini adalah hikmah ilahi, kalau kehidupan ini adalah keadilan ilahi, kalau keadilan ilahi menuntut kehidupan bagi manusia, idzan jika demikian, falimadza ba'da dzalik yumituhu wa yunhi hayatah. Kalau demikian, mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan dan menghentikan kehidupan manusia? Kalau memang kehidupan manusia itu adalah hikmah, adalah keadilan, kenapa dimatikan? Artinya mati adalah lawan daripada hidup. Kematian lawan daripada kehidupan. Kalau kehidupan itu keadilan, maka kematian haruslah kezaliman. Menurut syubhat yang nomor 2 ini, atau syubhat yang kedua pada sore hari ini. Warraddu ala dzalik ya, warraddu li hadhihi syubhah, jawaban, kemudian rad artinya jawaban. Radul fi'il artinya reaksi. Ini jawaban untuk syubhat di atas. Kenapa ada kematian jika memang kehidupan adalah keadilan? Yang pertama, awalan, ini juga menurut saya ini semi naqdi ya.
bukan tahlili dalam artian penjabaran filosofis dan lain sebagainya. Yang pertama, jawaban yang pertama, ya, inna hayatal mawjudat au mautaha fi hadzal alam khadi'un aidan lil qawaninil takwiniyah. Sesungguhnya kehidupan setiap yang wujud di alam ini atau kematiannya di alam ini semua tunduk, khadi'un tunduk, juga tunduk kepada undang-undang sebab akibat, undang-undang alam. Wal alaqatil aliyah wal ma'luliyah illah wal ma'lul, kausalitas sebab akibat. Wahia lazimatun linidhamil khalq, yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari aturan penciptaan. Jadi tetap ada proses kehidupan dan ada proses kematian untuk digantikan dengan kehidupan lain yang lebih baru. Dan barangkali itu salah satu dimensi tazahum, dimensi benturan di dalam alam ini, di mana kehidupan satu makhluk ditentukan oleh kematian makhluk yang lain. Nah, wahya lazimah linidhamil khalq. Yang kedua, jawaban yang kedua, idza lam tamut al-mawjudatul hayyah, jika wujud yang hidup tidak mati, artinya kekal tidak mati, fasawfa lan tatawaffar al-ardhiyah liwujudil mawjudatil lahiqah, niscaya tidak akan lagi ada kesempatan bagi wujud berikutnya untuk muncul, ya. Wa bidzalik yukhramul atun min ni'matil wujud wal hayat. Maka dari sini maka yang datang kemudian akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nikmat kehidupan. Jadi untuk yang akan datang menikmati kehidupan harus ada kematian yang dialami oleh wujud yang sebelumnya. Ada talahuk, ada saling bergantian, dan itulah bentuk daripada keadilan. Bahwasanya di alam tazahum ini, di alam benturan kepentingan ini, ada yang hidup, ada yang mati. Untuk hidupnya satu wujud, diperlukan kematian wujud yang lain. Itulah yang namanya walakum fiha mustaqarrun ba'dukum li ba'din aduwun walakum fiha mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan seterusnya. Itu yang kedua. Jawaban yang ketiga dari syubhat di atas, ingat ya, syubhatnya adalah kalau kehidupan itu adalah keadilan, maka bagaimana Allah mematikan manusia? Thalithan yang ketiga, idza taradna istimrariyatal hayatil bashar jami'an fahasab. Kalau kemudian kita andaikan keberlangsungan kehidupan manusia saja, itu bayangkan kehidupan tanpa ada kematian maksudnya, fasawfa lan yamdiya zamanun tawilun illa wa naral arda kullaha qad imtala'at bin nas. Maka tidak menunggu waktu lama, kita akan melihat bagaimana bumi akan dipenuhi oleh manusia. Kalau manusia itu tidak mati, padahal terus melahirkan, terus berkembang biak dan tidak mati. Wa tadhiqu 'alaihimul ard bi ruhbiha, dan bumi yang luas ini pun suatu saat akan menjadi sempit bagi jumlah yang terlampau banyak itu. Dan yang terus tumbuh dalam hitungan detik bahkan, kalau kita berbicara mengenai alam semesta atau mengenai bumi sajalah. Liyatamanna kullu wahidin minhum maut, liyatamanna kullu wahidin minhumul maut. Hingga masing-masing dari manusia yang pada waktu itu kekal, kalau kita andaikan kekal, berharap kematian. Karena sedemikian akan terjadi benturan, akan terjadi semakin keras, benturan kepentingan, penjarahan, kelaparan, dan lain sebagainya. Kita bisa bayangkan setiap orang akan berharap terhadap kematian. Ingin mati saja. Lima yash'ur bihi min adab wa alam wa ju'. Karena ia akan merasakan siksa dan kepedihan, kelaparan. Nah, jadi begitu ya. Yang ini jawaban yang ketiga dari syubhat. Jawaban yang keempat, masih ingat ya syubhatnya? Syubhatnya kalau kematian itu adalah keadilan, maka kalau kehidupan adalah keadilan, maka kematian, bagaimana dengan kematian? Bukankah kematian itu menjadi kezaliman? Jawaban yang keempat dari syubhat yang sama, masih di syubhat yang sama,
Innal hadafal asli min khalqil insan, sesungguhnya tujuan mendasar dari penciptaan manusia, wal wusul ila sa'adatil abadiyah, yaitu pencapaian kebahagiaan yang bersifat abadi. Wa idza lam yantaqilun nas min hadzal alam bil maut, kalau sekiranya manusia tidak berpindah dari alam ini, hanya tidak mati, ya, bil maut dengan kematian, ilal hayatil ukhra, kepada kehidupan ukhrawi, kehidupan yang lain, fasawfa lan yumkinhum al-wusul lidzalikal hadaf an-nihai, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan paripurnanya, gitu. Saya ulangi lagi. 4 tadi adalah jawaban dari syubhat, yang sebenarnya jawaban ini merupakan jawaban yang semi nakdi, semi tahlili juga. Artinya jawaban ini hanya menggunakan metode jawab kalau seandainya, atau pengandaiannya, seandainya terjadi seperti apa yang disyubhatkan. Jika yang disyubhatkan adalah benar, maka akan terjadi hal-hal yang justru akan menghancurkan manusia. Misalkan, sekiranya tidak ada kematian karena menganggap keadilan itu, kehidupan itu adalah keadilan, dan kematian adalah kezaliman, dan kemudian Allah terapkan itu, dan semua manusia kekal, tidak ada yang mati, semua makhluk juga tidak ada yang mati, maka hal-hal yang akan menyengsarakan manusia pasti akan terjadi. Kenapa? Karena alam ini adalah alam tazahum. Hidup kita ini adalah hidup duniawi yang bersifat mutazahim, saling berbenturan kepentingan. Ketika ada sesuatu yang harus hidup, kadang hal itu menuntut kematian yang lain. Seperti misalkan bayangkan kalau manusia tidak mati, manusia kekal, maka akan begitu penuh bumi ini oleh manusia. Dan kelaparan akan menjadikan manusia berharap akan kematian. Saya ingat dulu waktu sekolah pernah seorang guru ilmu biologi memberitahukan pada kita, mengajarkan pada kita bahwa pada suatu saat di daerah Kenya, Afrika, itu populasi serigala sedemikian rupa. Dikhawatirkan rusa-rusa yang ada di daerah itu akan hilang tidak lama lagi karena populasi serigala yang sedemikian besar, bertambahnya sedemikian cepat. Maka diambillah kebijakan pemerintah Kenya pada waktu itu untuk memburu serigala-serigala itu. Maka diburulah serigala-serigala itu hingga jumlahnya menjadi sangat sedikit. Dan otomatis rusa-rusa yang berkurang predatornya itu berkembang biak dengan sangat pesat. Tapi apa yang terjadi? Berkembangnya rusa itu sedemikian besar sehingga tidak terkontrol, yang akhirnya menjadikan banyak sekali rusa yang kelaparan. Dan akhirnya rusa-rusa yang lapar itu pun mati. Dan jumlahnya diperkirakan sama dengan jumlah yang mati karena dimakan oleh serigala. Jadi kalau kita melihat bahwasanya semua itu adalah sebuah keseimbangan yang harus terjadi. Yang harus terjadi di alam tazahum ini, di alam benturan kepentingan ini. Sehingga apapun yang terjadi di dunia, di situ selalu ada yang datang dan pergi, selalu ada pergantian. Tidak usah jauh-jauh. Ketika kita melihat pada satu kampung misalkan, satu kampung di mana penduduknya memiliki kegemaran mendengarkan musik dengan genre yang berbeda-beda. Kita sering ceritakan dan kita sering contohkan ini. Kemudian yang satu misalkan dengan haknya dia itu memainkan musik dengan genre misalkan jazz. Rumah yang kedua dengan genre musik yang lain pun merasa punya hak, maka ia pun menyetel musiknya keras-keras. Demikian juga dengan genre yang lain. Ada dangdut, ada koplo, ada campur sari dan lain sebagainya. Apa yang terjadi?
terjadi tazahum, terjadi saut menyaut suara musik dari genre yang bermacam-macam itu, sehingga tidak satu pun di antara warga yang di situ, termasuk yang menyetel musik masing-masing genre itu, menikmatinya. Tidak ada satu pun dari mereka yang menikmatinya. Tidak ada satu. Maka kemudian diputuskan, ketika kemudian terjadi chaos karena masing-masing menuntut haknya untuk bisa mendengarkan musik dengan genrenya masing-masing, akhirnya disepakati untuk dibuat jadwal. Bahwasanya jadwal sekarang dari jam sekian sampai jam sekian adalah untuk genre musik pop misalkan. Maka jam itulah para pendengar musik pop, penyuka musik pop mendengarkan musik mereka. Dan yang lain yang bukan penggemar genre musik pop harus rela untuk sampai ke telinga mereka suara dari musik yang bukan genre mereka. Ini harus dilakukan, harus terjadi, karena itulah konsekuensi daripada alam duniawi yang penuh dengan tazahum. Saling bergantian. Satu datang, yang lain pergi. Ketika satu datang, yang lain tidak pergi, akan terjadi benturan sedemikian rupa. Kalau kita bayangkan pemakaman misalkan, pemakaman itu biasanya kalau sudah beberapa tahun, maka makam itu akan diganti, akan digunakan untuk memakamkan orang lain. Kenapa? Karena kalau tidak ada pergantian, maka akan penuh dunia ini dengan pemakaman sejumlah orang-orang yang lahir kemudian. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana alam tazahum, alam benturan. Saya sering menyebut alam tazahum karena itulah karakteristik yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan dunia kita ini, alam duniawi ini, yaitu ba'dukum li ba'din adu, di antara kalian akan saling ada permusuhan, sering ada gesekan, bahkan benturan. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan di situ kamu harus ada tempat tinggal artinya ada batas, yang mana batas itu tidak boleh dilanggar oleh orang lain, sebagaimana kita tidak boleh melanggar batas orang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan ada juga kesenangan di dunia, bukan berarti tidak ada kesenangan, tapi beda. Kesenangan di dunia bersifat ilahin, bersifat terbatas, bersifat limited ya. Sangat terbatas. Nah, keterbatasan itulah yang kemudian menjadikan ada yang datang dan ada yang pergi. Barangkali secara umum seperti itu. Jadi dengan ini dianggap terjawab, yang tidak dianggap terjawab, atau mungkin sudah terjawab bagi sebagian dari sahabat Hasan Ahlul Bait bahwasanya kenapa kematian itu tidak masuk dalam kezaliman, meski kita mengatakan kehidupan adalah keadilan atau hikmah ilahiyah. Karena memang kematian adalah sebuah proses yang menentukan kehidupan yang lain, kehidupan generasi yang datang kemudian. Nah, ketiga, ada syubhat yang ketiga. Ini syubhat yang ketiga, ini syubhat yang cukup masyhur, karena memang sesuatu yang akan kita bahas ini adalah sesuatu yang mudah sekali untuk kita bicarakan, untuk kita omongkan, tapi susah sekali untuk kita bisa merasakan seperti yang kita bicarakan, yaitu mengenai musibah. Mengenai musibah. Jadi bagaimana musibah itu merupakan keadilan? Bukankah musibah seperti penyakit, seperti banjir, seperti gunung meletus dan sebagainya adalah atau peristiwa-peristiwa yang menghancurkan dan meluluh lantakkan manusia dan segala yang dia miliki dan kehidupan yang berhubungan dengan dia, materi, keluarga dan lain sebagainya, sanak famili, semuanya bisa binasa karena musibah seperti itu. Bagaimana musibah ini kemudian dianggap sebagai atau masih masuk dalam ranah hikmah ilahiyah, keadilan ilahi? Nah, selalu kita memandang setiap peristiwa itu hanya potongan-potongannya saja. Dan potongan yang sangat kita perhatikan adalah potongan yang berhubungan dengan kepentingan diri kita. Jadi kita tidak melihat satu peristiwa secara global. Kita melihat peristiwa secara parsial.
Kita mengambil bagian-bagian tertentu yang bagian itu ada hubungannya langsung atau tidak langsung dengan kepentingan kita. Dan kita tidak melihat kepentingan-kepentingan orang lain. Ada satu kisah, ya salah seorang ulama yang konon beliau ini beristighfar selama sekian puluh tahun. Kalau tidak salah 20 tahun atau berapa itu. Beristighfar terus-menerus selama puluhan tahun. Hanya karena apa? Hanya karena ia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Alhamdulillah itulah ia merasa berdosa dan dia melakukan istighfar terus-menerus selama puluhan tahun hanya untuk ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang bersangkutan memiliki kedai di pasar, sebagaimana juga orang-orang yang lain memiliki kedai, sesama penjual, sesama pedagang dan berniaga di satu pasar. Suatu saat pasar itu terbakar. Pasar itu terbakar dan habis ludes semua yang dari pasar kecuali kedai atau kiosnya orang tadi yang beristighfar tadi itu. Ketika melihat seluruh kedai terbakar dan ia melihat kedainya dia tidak terbakar, dia mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah kedai saya tidak terbakar, warung saya tidak terbakar. Dan seketika ia disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa ia kehilangan empati terhadap saudara-saudaranya. Betapa ia sedemikian egois. Betapa dia hanya mengambil sesuatu dari sekian banyak rangkaian peristiwa, diambil satu saja potongannya, yaitu apa? Terselamatkannya kedai atau kios dia itu dari kebakaran. Hanya itu yang dia lihat. Dan dia tidak melihat tangisan, rintihan, bahkan sampai pingsan para pedagang yang kehilangan mata pencaharian karena kebakaran itu. Nah, manusia selalu mengambil potongan daripada sesuatu yang bersifat komplit itu, diambil potongannya, dan potongan itu hanya yang berhubungan dengan kepentingannya. Egois sebenarnya berangkat dari tadi itu, mengambil dari satu cerita yang penuh, satu cerita yang komplit, diambil satu bagian saja yang ia sukai. Di situ ia olah sedemikian rupa, dan dia lupa bahwasanya ini masih ada kaitannya dengan kisah-kisah yang lain yang barangkali sangat berat bagi orang lain dan kita tidak merasakan itu. Dan bahkan barangkali syukurnya kita adalah sikap kita menyakiti orang lain. Syukurnya kita adalah tawa kita adalah tangisan mereka. Dari sini kita bisa melihat bagaimana manusia selalu menilai sesuatu termasuk musibah dari potongan tertentu. Dan potongan itu adalah dirinya sendiri. Kalau miliknya terbakar, yaitu dianggap musibah, dan kalau milik dia tidak terbakar, terselamatkan, dianggap sebagai nikmat. Padahal anggapan dia terhadap nikmat untuk dirinya, pada waktu yang sama kita sedang mengesampingkan empati kita terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana itu. Nah, jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena ini sebagai mukadimah, karena syubhat yang ketiga ini berhubungan dengan al-kawarith, dengan masaib, dengan musibah, yang mana musibah itu adalah peristiwa yang sulit sekali untuk kita syukuri, kecuali ketika itu menguntungkan kita. Tapi musibah itu sendiri sangat sulit untuk kita syukuri. Jangankan kita syukuri, kita sabar saja, itu susah untuk masalah musibah. Belum lagi nanti sesuatu yang kita anggap nikmat pada hakikatnya musibah, itu juga bisa. Makanya as-sabru, sabar itu ada 4. As-sabru indal musibah. Ya, sabar ketika dapat musibah. As-sabru inda ni'mah. As-sabru alal musibah, as-sabru inda ni'mah. Yang kedua adalah sabar ketika mendapatkan nikmat. As-sabru ala ta'ah, kesabaran dalam melaksanakan ketaatan, dan as-sabru anil maksiyah, atau kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Sabar
itu ketika berhubungan dengan musibah sekalipun, itu tidak mudah. Memang mudah untuk kita ucapkan. Tapi seringkali kita merasa susah sekali untuk, kalau menurut guru-guru kita ya, ma ra'aitu illa jamila, tidak kulihat kecuali semuanya itu indah. Ma ra'aitu minallah illa jamil, tidak kulihat yang datang dari Allah itu kecuali indah. Itu akan datang satu saat menjadi ujian bagi kita, bahwasanya benarkah semua yang datang dari Allah itu indah? Maka datanglah sesuatu yang sulit bagi kita untuk menganggapnya indah. Sakit, misalkan, kekurangan, dan lain sebagainya. Ala kulli hal, dan ini merupakan latihan bagi kita semua. Bukan berarti kita sudah sempurna, tapi kita harus menyempurna hari demi hari sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Hari demi hari kita harus belajar untuk menyempurna, mendekatkan pada kesempurnaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita tidak bisa mencapai kemutlakan kesempurnaan, tapi kita diperintahkan untuk mendekatkan diri kurbatan, tidak untuk menjadi yang sempurna, tapi untuk takarrub kurbatan ilal kamal al-mutlaq, jadi kedekatan kepada kesempurnaan yang mutlak. Nah, kita kembali kepada kitab kita sore hari ini. Yang ketiga, inna wujuda kulli hadhil masa'ib wal amrad wal kawarith at-tabi'iyyah. Sesungguhnya munculnya musibah-musibah, penyakit-penyakit. Kemarin kita mengalami musibah wabah COVID-19, wal kawarith at-tabi'iyyah, dan juga bencana-bencana alam, amthalis sayl wal zalzalah, seperti banjir dan juga gempa. Wal mata'ib al-istima'iyah, atau kepenatan sosial. Kita merasa penat hidup sebagai masyarakat. Amthalul huruf, seperti peperangan, misalkan chaos sosial, seperti huruf, ya, peperangan. Wa alwanidh dhulm al-mukhtalifah, dan kezaliman yang bermacam-macam yang menimpa. Semua itu, bencana yang seperti itu, musibah yang seperti itu, kaifa yatala'am hadha kulluhu ma'al adlil ilahi. Bagaimana itu semua sinkron dengan keadilan ilahi. Bagaimana, kenapa harus ada bencana, kenapa harus ada banjir, kenapa harus ada gempa yang merenggut puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan nyawa yang tidak berdosa. Bagaimana itu semua memiliki hubungan dan korelasi dengan keadilan ilahi. Bukankah itu bertentangan dengan Allah yang Rahman, Allah yang Rahim? Nah, jawabannya adalah, awalan yang pertama, innal hawadits at-tabi'iyyatil mu'limah mulazimatun li af'alil awamil al-madiyah wa infi'alatiha wa tasadumiha wa tazahumi bainaha. Jangan lupa bahwasanya peristiwa-peristiwa alam yang menyakitkan, peristiwa-peristiwa alam yang kemudian dianggap sebagai bencana, merupakan hasil pasti, ya, atau hasil yang tidak lepas dari faktor-faktor materi dan juga reaksi-reaksi antar materi, benturan-benturan antar materi, dan yang kemudian menciptakan bencana. Misalkan sebagai contoh, banjir itu karena banyak orang membuang sampah di sungai, misalkan. Banjir, misalkan, banyak orang mengambil lahan sungai untuk pemukiman. Banjir adalah drainase yang kemudian ditutup untuk pemukiman, dan lain sebagainya. Semuanya merupakan hasil daripada tangan manusia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah zahir, telah nampak jelas kerusakan di darat dan di bumi yang kesemuanya karena tangan manusia. Tapi memang manusia paling mudah untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah selalu dilimpahkan kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa bima anna khairati hadhil awamil akthar min syururiha.
Dan karena kebaikan, faktor-faktor itu lebih banyak daripada syururnya. Kita pernah bahas pada pertemuan kita sebelumnya, beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa setiap yang baik itu terkadang ada sesuatu yang buruk yang mengikutinya sebagai satu konsekuensi. Ya kan? Tapi di sini manfaatnya lebih besar daripada madaratnya. Itulah kehidupan dunia. Kalau menginginkan kebaikan tanpa adanya mulazim, tanpa adanya sesuatu yang mengikutinya yang bersifat keburukan, yang disifati dengan keburukan, maka tidak di dunia namanya, tidak di alam jihad ini namanya. Tapi di akhirat ketika Allah SWT menerima amal kita. Di dunia misalkan, sebagai contoh misalkan, kita sholat saja. Kita sholat di musola atau di masjid. Ketika kita sholat saja, kita sudah mengambil space, membatasi space, sehingga orang tidak bisa sholat di tempat yang sama. Saya sudah mengurangi salah satu space ya, space sholat atau ruang sholat ya, ruang sholat sehingga orang lain tidak bisa sholat di tempat yang sama. Itu kebaikan. Dan ada yang mengikuti, yaitu keburukan. Kita mengambil satu tempat di situ yang menjadikan berkurangnya space dari musola itu. Atau misalkan yang lebih bisa kita cermati lagi, misalkan ketika orang sholat di misalkan Hijr Ismail, kalau orang haji atau sholat di tempat-tempat yang dimustahabkan. Seringkali banyak cerita dari teman-teman kita, bahkan saudara-saudara kita, bahwasanya saya bisa sholat di situ beberapa kali, padahal yang lain tidak bisa. Nah, harus disadari bahwasanya tidak bisanya orang lain sholat itu karena antum berkali-kali sholat yang seharusnya cukup sekali dalam kondisi yang seperti itu. Dalam kondisi ada orang lain yang juga membutuhkan untuk bermunajat dan beribadah di situ. Seringkali kita lupa bahwasanya ibadah itu harus murni. Kadang seringkali ada orang yang pernah mengatakan, saya mencium Hajar Aswad sampai beberapa kali. Dan ketika kita tanya, bagaimana caranya? Kenapa bisa begitu? Yang lain tidak bisa. Kita masuk, merangsek ke dalamnya, kemudian kita sikut kanan, sikut kiri, sehingga orang lain menghindar dari trek atau jalur yang di mana kita berada, dan dari situ saya bisa mencium Hajar Aswad misalkan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana akhirnya timpang ibadah kita. Kita menghadap pada yang Rahman dan Rahim, tapi kita tidak membawa sifat Rahman dan Rahim itu dalam diri kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Nah, jadi selalu ada konsekuensi. Ini namanya alam konsekuensi. Makanya ba'dukum li ba'din adu, di antara kalian akan ada permusuhan. Itu jelas karena tazahum tadi itu. Sebenarnya kalau kita sudah sampai kepada pemahaman mengenai alam tazahum, itu saya kira semuanya ini sudah terjawab dengan sangat gamblang. Banyak tidak mungkin dihindari. Warna kulit, musibah, kemudian apalagi tadi beberapa kritik atau syubhat terhadap masalah keadaan ini, ketika kita menyadari kita berada di alam tazahum, sebenarnya semuanya itu sudah selesai, sudah kita jawab. Ya. Tapi ini untuk menyempurnakan hujah, maka ketika orang bertanya, kemudian dijawab oleh penulis kitab ini, Ayatullah Misbah Yazdi, dengan cara yang sangat-sangat disederhanakan. 6. Wa bima anna khairat hadil awamil akthar min syurriha lidzalika la takun mukhalifatan lil hikmah. Meskipun ada sisi buruknya, tapi sisi baiknya itu lebih besar, maka ini tidak bertentangan dengan hikmah. Karena tazahum tadi. Nah, wa kadzalika dhuhurul mata'ib wal mafasid al-ijtimaiyah. Demikian pula munculnya dengan kepenatan dan kerusakan sosial mimma taqtadiha ikhtiyariyat al-insan, yang merupakan tuntutan dari ikhtiar manusia. Tadi itu benturan, karena manusia punya ikhtiar, maka pasti akan terjadi benturan kepentingan. Hadil ikhtiyariyah allati taqtadhiha al-hikmah ilahiyah. Justru ikhtiar inilah yang merupakan hikmah ilahi. Kebebasan manusia untuk memilih
itu adalah hikmah terbesar dari diciptakannya manusia, yang membedakan manusia dari binatang, bahkan dari para malaikat sekalipun. Ikhtiar ini, meskipun ikhtiar itu ada konsekuensinya, yaitu benturan-benturan kepentingan. Walakinnal mulahad, tapi yang perlu diperhatikan adalah anna fawaidal hayat al-istima'iyah wa ijabiyatiha, sesungguhnya faedah, manfaat daripada kehidupan sosial dan juga hal-hal positif yang ada di dalamnya, akthar min mafasidiha, lebih banyak yang kita perlukan dan lebih banyak positifnya daripada mafsadahnya. Ya, kalau di dalam maqasid syariah ini saya kira sudah jelas bahwasanya fawaidnya lebih besar daripada mafsadahnya. Kadang satu faedah dicapai dengan menyeret pula sebagian kecil daripada mafsadah ataupun kerusakan. Walau kanatil mafasid hiyal akthar lama baqiyan nas ala wasil ard. Artinya kalau mafsadah atau kerusakan dari bencana-bencana itu, baik bencana alam maupun bencana sosial, kalau kerusakannya, nilai kerusakannya itu lebih besar, niscaya sudah tidak tersisa lagi manusia di alam di bumi ini. Kalau mafsadahnya sejak awal manusia diturunkan di bumi, kalau kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya, maka di situ akan habis, belum sampai, mungkin tidak akan sampai pada hari ini manusia. Nah, jadi seperti bencana dan lain sebagainya, selain itu juga perbuatan manusia, bencana itu juga merupakan konsekuensi daripada ikhtiar manusia. Nah, istilahnya kalau teman-teman kita sering kita dengar membuat ungkapan semakin tinggi orang menaiki satu tempat, maka semakin besar hembusan anginnya dan semakin sakit kejatuhannya. Nah, jadi selalu ada konsekuensinya. Apakah kemudian orang tidak naik ke tempat yang tinggi? Tidak, karena manfaat daripada naik di tempat yang tinggi itu lebih besar ketimbang resiko yang mungkin timbul dari berada di tempat yang tinggi. Karena ternyata dari tempat tinggi itulah kita bisa melihat banyak hal, melihat banyak perbedaan yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari tempat yang tinggi itulah kita bisa melihat bahwa perbedaan yang selama ini kita anggap besar sebenarnya adalah sesuatu yang sepele dan bisa kita selesaikan dengan sangat mudah selama kita menyadari dan kita mau sedikit naik ke atas untuk melihat secara lebih luas lagi. Nah, ala kulli hal. Yang kedua, jawaban yang kedua, inna wujuda hadil mata'ib wal kawarith wal masa'ib tadfa al-insan min jihatin ila al-bahthi an iqtidat ashar at-tabi'ah wal kashfi anha. Sesungguhnya adanya kepenatan, adanya kesulitan, adanya bencana, musibah mendorong manusia untuk mencari, ya, mencari apa? Rahasia-rahasia alam semesta, menyingkap rahasia alam ini, menambah wawasan, menambah ilmu. Kalau di dalam kitabnya Syekh Makarim Syirazi, beliau mengatakan al-insan yatarabba fi ahdhanil mushkilat. Manusia itu ditarbiyah, tumbuh dalam pendidikan atau tumbuh dalam apa? Ahdhanil mushkilah, dalam pangkuan kesulitan-kesulitan. Bagaimana bayi itu tumbuh dalam pangkuan ibu, dalam gendongan ibu, dalam buayan ibu, manusia yatarabba, tertarbiyah, terdidik bi ahdhanil mushkilati, tadi itu buayan kesulitan al-insan. Saya masih ingat betul-betul karena memang ini sangat berkesan dalam diri saya secara pribadi ketika beliau mengatakan al-insan yatarabba fi ahdhanil mushkilat, manusia terbina, terdidik dalam buayan kesulitan-kesulitan. 6. Ala kulli hal.
Wa bidzalika tadhhar ats-tsaqafat wal kusyufat was-sina'at al-mukhtalifah. Karena itu muncullah kemudian budaya, kemudian penyingkapan rahasia-rahasia alam ini, was-sina'at al-mukhtalifah, dan juga diciptakan tempat-tempat produksi yang bermacam-macam yang dulu tidak ada, sekarang sedemikian rupa tercipta teknologi-teknologi baru, temuan-temuan baru. Kalau kata Syekh Makarim Shirazi lagi, beliau mengatakan bahwa bukankah penemuan sesuatu merupakan hasil daripada tadi itu diskusi orang-orang yang terdahulu dari masa awal teknologi. Nah, wa min jihatin ukhra, itu dari satu sisi, ya. Jadi musibah itu menjadikan manusia belajar, melakukan riset, berusaha untuk mencari tahu. Wa min jihatin ukhra, dari sisi yang lain, fa inna khawdha hadhil mata'ib wal muwajahataha wa ilajaha lahu dawrun kabir fi tanmiyati taqah wal istidadat wa rushdiha wa tafjiriha. Mendalami hal ini, mendalami musibah, mendalami seluruh penatan hidup itu, menghadapinya, berusaha untuk mengobatinya, mencari solusi, itu memiliki peran yang besar dalam menumbuhkan kemampuan dan potensi manusia, juga untuk mentafsir, ya. Jadi potensi itu kan sebenarnya seperti telur yang belum pecah, gitu. Jadi kesulitan itu sebenarnya yang memecahkan sehingga potensi kita. Kalau barangkali kalau teman-teman kita menyebutnya ketika musibah itu datang, adrenalin itu terpacu. Adrenalin itu terpacu. Itu kan sebenarnya kita punya potensi yang besar dalam satu telur potensi. Dan telur potensi terus akan jadi seperti itu tanpa adanya benturan. Ketika benturan memecahkan telur itu, maka adrenalin akan terpacu dan potensi-potensi itu berkembang menjadi sesuatu yang di luar dugaan kita besarnya. Kadang kita sendiri tidak menyadari bahwa kita punya kemampuan. Tapi kita dari awal terlalu takut untuk memecahkan telur potensi itu. Ini yang seharusnya menjadi renungan kita semua. Nah, fi takamulil insan wa raqiyihi wa taqaddumihi, dan itu semua akan mendorong kesempurnaan manusia, ketinggiannya, kemajuannya. Wa akhiran fa inna tahammul ayati musibatin au alamin, yang terakhir sesungguhnya bertahan dalam musibah atau kepedihan, wasabr alaihi, kesabaran di dalamnya, di dalam menerima itu semua, idza kana li tahammulhi ma yubariruhu min mubarirat sahihah wa masyru'ah, kalau dia menahan dengan alasan yang benar, saufa yakunu lahu thawab al-jazil fil alamil abadi, ia akan mendapatkan pahala yang besar pada alam yang abadi. Wasaufa yujbaru bisuratin afdal. Yujza mungkin, ya. Yujbaru. Nah, wasaufa yakunu lahu thawab al-jazil fil alamil abadi wasaufa yujbar bisuratin afdal. Mungkin akan terdorong dengan cara yang lebih baik. Nah, jadi ini syubhat yang ketiga, yaitu mengenai musibah. Saya kira kita sudah banyak sekali mendengar kajian dari ustadz-ustadz kita mengenai hikmatul kawarith, atau hikmah dari musibah-musibah yang menimpa manusia, di mana banyak sekali beberapa hikmah yang berusaha digali oleh para ustadz yang telah banyak menyampaikan ilmu kepada kita, bahwasanya musibah itu adalah alat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangkitkan potensi manusia. Perlu ada challenge. Manusia memerlukan challenge agar dia mampu untuk membangkitkan potensinya. Adrenalinnya terpacu, kemudian telur potensi yang tersimpan itu pecah dan kemudian akan memancarkan cahaya potensi itu ke segala sudut. Manusia ini akan melihat potensi, kesempatan-kesempatan yang sebelumnya tidak dia lihat. Dia melihat kesempatan itu terbuka lebar di hadapannya. Maka kita melihat ada orang yang melihat kesempatan
yang sangat besar pada sesuatu, sementara ada juga orang yang lain melihat sesuatu yang sama, tapi tidak ia lihat padanya kesempatan dan potensi untuk menyempurnakan dirinya. Nah, maka musibah itu memiliki hikmah untuk memacu manusia, mengembangkan potensinya. Nah, ternyata masih ada syubhat yang keempat. Nah, ini syubhat yang keempat, saya kira adalah syubhat yang sangat menarik menurut saya. Meskipun sebenarnya juga syubhat ini terbilang naif juga. Kaifa yatala'amul 'adzab al-abadi lidzunub al-mahdudah al-mu'aqqatah? Bagaimana bisa sinkron antara siksa yang kekal, padahal dosanya itu tidak kekal, hanya terbatas. Kan manusia misalkan hidup dia ini, misalkan manusia hidup selama taruhlah 100 tahun. Itu sudah pol ya, 100 tahun. Seharusnya kalau disiksa, kalau misalkan 100 tahun dia penuhi dengan maksiat, nggak ada taat sama sekali. Kita andaikan seperti itu. 100 tahun ini sejak lahir dia udah maksiat, misalkan ya. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan maksiat, ya 100 tahun itu penuh dengan maksiat, ya seharusnya kalau disiksa juga 100 tahun. Bukan abadi. Bukan abadi. Kan? Itu, syubhatnya itu. Dan saya kira sahabat Hasan Al-Bait sudah bisa menangkap dan dengan mudah untuk memberikan jawaban terhadap syubhat ini. Nah, kaifa yatala'amul 'adzabul abadiyyu lidzunubil mahdudati wal mu'aqqatati allati yartakibuha al-mudhnibun fi hadzal 'alam, yang dilakukan oleh para pendosa di alam ini ma'al adlil ilahi, di mana adilnya kejahatan 80 tahun di siksanya itu abadi. Saya kira jangankan dalam masalah keadilan ilahi, keadilan insani saja, ini saya berusaha untuk menjawab terlebih dahulu, karena saya melihat kalau kita jawab hari ini itu akan mengingat waktu yang sudah 50 menitan, kita sudah melampaui target kebiasaan kita. Saya akan buat gambaran dulu. Jangankan keadilan ilahi, keadilan insani, keadilan hukum manusia. Kalau orang mencuri ayam saja, berapa menit dia mencuri ayam? Mungkinkah dia dipenjara berapa menit selama atau lama penjara atau lama hukuman seperti lamanya dia melakukan kegiatan itu? Kan tidak. Banyak aspek yang memberatkan hukuman seorang pencuri ayam, ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kemudian kita secara waktu, lihat betapa sering kali kita sampaikan, pertanyaan ini sangat naif sebenarnya. Betapa ketika orang melakukan satu maksiat, maka untuk keadilan Allah waktunya harus sama juga hukuman atas kemaksiatannya itu. Ya nggak bisa. Sebagai contoh, misalkan misalkan kita melempar kotoran kepada rumah salah seorang tetangga kita, maka paling dia akan marah dan melaporkan. Dan kita akan mendapat teguran dari Pak RT atau Pak RW. Suatu saat saya meningkatkan kejahatan saya ini. Dengan cara apa? Dengan cara saya melempar rumahnya Pak Lurah dengan kotoran yang sama. Itu lain lagi nanti masalahnya. Lain lagi kalau saya melempar kotoran di rumah Pak Bupati. Lain lagi urusannya. Apalagi ke gubernur, presiden. Semakin tinggi tingkat korban kita, semakin tinggi makom korban kita, hukumannya beda-beda. Padahal kotorannya barangkali secara kuantitas dan kualitas itu sama. Jadi di sini kita memberikan clue saja kepada sahabat Hasan Al-Bait apa jawaban dari syubhat ini, yang keterangannya akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kita berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita
sampaikan sore hari ini memberikan berkah bagi sore kita untuk menuju pada malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama malam Jumat Sayyidul Ayyam wa lailatuha Sayyidul Layali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita maghfirah pada malam yang penuh berkah ini. Selalu kita niatkan majelis kita tercurah pula pahalanya kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus guru kita semua, Allah yarham Buya Jalaluddin Rahmat dan juga ibu, para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib, dan orang tua kita, sanak famili, saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melapangkan kubur mereka, mencurahkan kasih sayangnya, melipat gandakan amal atau pahala amal kebajikannya, menghapuskan dosa-dosa mereka, dan membukakan gerbang maghfirah seluas-luasnya. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Taqabbalallahu a'malakum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.